Hai Dream Sisters, welcome to the channel. Namaku Teresia Sharon. Di video kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik untuk para wanita ya, terutama. Tapi kalau kamu laki-laki dan kamu nonton video ini juga nggak apa-apa banget, welcome. Video ini akan sangat bermanfaat untuk siapapun yang mau belajar tentang cara menguasai emosi ala wanita berkelas. Kalau kita ngomongin wanita berkelas gitu, istilahnya biasanya yang paling populer adalah wanita high value. Nah, wanita berkelas, wanita high value bukan berarti mereka nggak punya emosi, bukan berarti mereka menghilangkan, melenyapkan emosinya gitu, enggak. Tapi justru gimana caranya kita bisa belajar menguasai emosi tersebut. Jadi kita nggak dikontrol oleh emosi, tapi kita yang mengontrol emosi tersebut. Jadi gimana caranya kita bisa menguasai emosi, dan nantinya kalau misalnya kita sudah bisa menguasai emosi, kita bisa memanfaatkan emosi, memanfaatkan apa yang sudah kita punya di dalam diri kita untuk jadi the best version of ourselves, untuk berkarya gitu. Kita menggunakan emosi kita. Jadi emosi ini sebenarnya bukan hal yang buruk, bukan hal negatif, tapi kuncinya adalah gimana cara kita bisa menguasai emosi tersebut. Dan justru emosi ini tuh kayak kendaraan untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Kalau misalnya kamu ada belajar tentang manifestasi, law of attraction gitu, hukum tarik menarik. Nah, itu kan ada poin tentang emosi. Emosi itu penting banget, berperan banget di saat kita mau memanifestasikan sesuatu gitu, suatu keinginan di dalam kehidupan kita. Dan emosi ini yang menjadi kendaraannya, yang menjadi magnetnya kita bisa menarik hal-hal yang kita mau. Misalnya kita mau menjadi kaya gitu, kita setiap hari merasakan emosi bersyukur, emosi keberlimpahan, emosi yang dimana kita tuh seneng. Nah, ini yang membuat kita akan menjadi magnet, kita menarik hal-hal yang baik, hal-hal keberuntungan, kekayaan, keberlimpahan ke dalam hidup kita. Oke, di video kali ini kita juga akan ada singkatan seru di sini, yaitu emosi ada di sini. Yang pertama ada evaluasi diri. Ini berkaitan tentang self-awareness, kesadaran diri, self-reflection. Jadi sadar dan merefleksikan emosi yang kita rasakan terlebih dahulu. Terus ada M, mind and mood control. Nah, kuncinya ada di sini nih, ada di mind control, karena apapun yang kita pikirkan itu yang membuat kita merasakan emosi tertentu. Yang O ada 1 minute pause, ini lebih ke latihan mindfulness, latihan yang lebih praktikal. Aku akan kasih beberapa teknik untuk kamu bisa menguasai emosi yang bisa kamu praktekkan gitu. Yang S ada surroundings dan support, ini lebih ke lingkungan yang mempengaruhi energi kamu. Terus yang terakhir ada ikhlas dan in control. Kita masuk ke poin pertama yang E, yaitu evaluasi diri. Ini adalah tentang self-awareness dan self-reflection. Kalau kita ngomongin tentang self-awareness itu kesadaran diri adalah fondasi atau hal pertama, langkah pertama dari setiap perubahan. Di saat kita udah sadar akan hal tertentu, hal tersebut sudah masuk ke dalam kesadaran kita, di situ kita akhirnya bisa berefleksi dan kita mulai memilih pilihan yang lain, dan itu yang membuat kita bisa berubah. Jadi kalau misalnya kamu pernah menangkap diri kamu bereaksi, ketemu orang yang kamu gak suka, terus kamu ngerasa kesel, kamu ngerasa marah, atau kamu ngerasa sedih, oke, pertama-tama kamu udah aware nih akan hal ini, kamu udah sadar akan hal ini, itu aja udah bagus banget. Jadi nggak perlu ngerasa bersalah pertama-tama untuk ngerasain emosi tersebut, biarkan diri kamu untuk merasakan emosi tersebut. Nah, jadi sadar aja dulu, itu step pertama. Jadi sadar aja kalau aku tuh udah bereaksi, aku udah teriak, aku udah kesel, aku udah ngerasain emosi tertentu, itu udah menjadi satu langkah maju
karena kamu udah bisa sadar gitu akan hal yang tidak kamu sadari. Karena kan biasanya kita bereaksi itu kan spontan gitu, kita udah terbiasa, itu udah masuk ke dalam alam bawah sadar kita udah menyimpan nih di saat kita ketemu orang ini, kita mengasosiasikan hal itu terhadap aku mau teriak, aku mau marah, aku mau sedih gitu. Tapi di saat kamu pertama-tama udah bisa sadar, itu udah kunci banget, itu udah satu langkah hebat karena kamu udah sadar, apalagi kamu udah berani untuk melakukan self-reflection akan perilaku yang kamu miliki. Nah, emosi itu sinyal. Itu kenapa pertama-tama aku udah bilang di saat kamu udah aware akan emosi kamu, nggak perlu ngerasa bersalah karena setiap emosi itu jadikan itu sebagai sebuah sinyal. Dan kalau misalnya kamu ngerasa capek, terus kamu jadi ngerasa nggak enak nih, kamu jadi ngerasa agak gelisah. Nah, ini adalah sinyal yang diberikan oleh tubuh kamu kalau kamu tuh butuh istirahat gitu. Jadi manfaatkan emosi kamu, dengarkan apa yang tubuh kamu berusaha bilang ke diri kamu. Biasanya kita tuh memilih untuk melampiaskan ke orang lain, kita jadi bereaksi ke orang lain, kita jadi kayak demanding ke orang lain. Itu kemungkinan karena kita belum take time mengambil ruang untuk memproses emosi itu dan memberikan kepada diri kita apa yang kita butuhkan. Gimana caranya memproses emosi? Dari self-reflection terlebih dahulu. Nah, ini udah ada 3 pertanyaan kunci yang bisa kamu tanyakan kepada diri kamu sendiri, refleksikan di saat kamu merasakan emosi tertentu. Pertanyaan pertama, apa yang aku rasain di saat ini dan kenapa? Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini, kita tuh melatih diri kita untuk penasaran terhadap diri kita, penasaran terhadap emosi kita, apa sih yang kita rasain, karena emosi itu adalah sinyal dan kita mau memanfaatkan emosi tersebut. Nah, dari pertanyaan yang pertama ini, apa sih yang sebenarnya aku rasain saat ini dan kenapa? Apa yang membuat aku ngerasain hal ini? Ini membantu kamu untuk mengenali pola emosi dan pemicunya. Karena sebenarnya apa yang kita rasakan atau lakukan sehari-hari itu tuh cenderung berulang-ulang dan kebanyakan 90% dari hal itu kita tuh nggak sadari karena semuanya udah masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Dan kenapa langkah pertamanya itu balik lagi adalah self-awareness. Kita perlu menjadi sadar akan hal yang tidak kita sadari. Jadi setiap kali kita ngerasain suatu emosi tertentu, marah, kesel, happy, bersyukur, itu tuh biasanya ada polanya karena dari kecil aja kita udah belajar untuk mengasosiasikan suatu keadaan dengan suatu emosi. Kita bayangin aja bayi aja itu yang baru lahir udah belajar untuk menggunakan tangisan sebagai sinyal untuk orang tuanya, untuk mamanya, kalau aku butuh kasih sayang nih, aku butuh sesuatu, dan itu kenapa aku nangis. Aku memberikan sinyal kepada mamaku. Dan di saat bayi nangis aja, kita nggak ngejudge bayi itu kan. Ya udah, kita nggak perlu ngejudge diri kita juga. Kita berusaha untuk ngelihat apa sih sinyal yang diberikan oleh diri kita. Pertanyaan kedua, apakah aku bereaksi atau merespon dengan sadar? Ini membantu kita untuk lebih aware lagi di saat kita mau bereaksi. Kita bisa stop for a while, yang dimana kita akan bahas di poin selanjutnya juga, dan memilih untuk merespon dengan sadar. Pertanyaan ketiga, ada apa yang sebenarnya aku butuhkan saat ini, relate juga kan dengan memanfaatkan emosi itu dengan sinyal. Nah, ini membantu kamu untuk fokus terhadap solusi daripada drama. Poin kedua yaitu mind and mood control. Di saat kamu bisa mengontrol pikiran kamu, artinya kamu juga akan mengontrol mood kamu, emosi kamu, yang pada akhirnya kamu juga akan bisa mengontrol kehidupan kamu, taking control of your life.
full responsibility, mengambil tanggung jawab penuh, kendali penuh terhadap apa yang kamu pikirkan, terhadap apa yang kamu rasakan, terhadap setiap keputusan di dalam kehidupan kamu. Tiap keputusan adalah pilihan kita secara sadar nggak sadar. Nah, pikiran itu seperti remote control emosi kita. Apapun yang kita pikirkan, itu akan kita rasakan juga. Kalau kamu pernah dengar yang namanya mind-body connection, koneksi yang dimiliki oleh pikiran dan tubuh kita. Jadi kalau misalnya aku sehari-hari mikir kalau aku tuh nggak cukup, aku nggak cantik, aku nggak berbakat, aku nggak bertanggung jawab, aku jerawatan, aku jelek banget, itu yang aku akan rasakan juga di dalam diri aku. Aku terus ngerasain insecure, aku terus ngerasa gelisah, aku terus ngerasa nggak enak gitu, terus ngerasa kayak inferior banget. Karena semuanya bermula dari pikiran yang aku pikirkan. Itu yang menjadi afirmasi aku juga secara sadar nggak sadar. Jadi kalau misalnya aku terus-terusan notice di diri aku, memperhatikan apa yang kurang dari diri aku. Misalnya aku ada jerawat, terus aku terus mengeluh akan jerawat itu. Nah, jerawat ini akan terus-terusan semakin banyak munculnya karena aku semakin aware akan hal itu. Aku semakin sadar akan hal itu, jerawat itu terus masuk ke dalam pikiran aku. Aku terus mengafirmasi apa yang kurang dari diri aku, dari hidup aku, dan yang kurang itu akan terus bermunculan. Sebaliknya, kalau misalnya sehari-hari aku mikirnya, ih, aku orang yang beruntung, hal-hal baik selalu datang kepada aku dikelilingi orang-orang yang baik, orang-orang yang suportif, itu isi pikiran aku nih. Nah, aku juga akan ngerasain emosi bahagia, emosi cinta, emosi bersyukur gitu, yang dimana aku juga akan menarik hal-hal baik ke dalam kehidupan aku. Coba tanya ke diri kamu, apa narasi yang ada di dalam kepala kamu? Apa yang sehari-hari kamu katakan ke diri kamu di saat kamu mengunjungi tempat tertentu, bertemu orang lain? Apa yang kamu pikirkan gitu, karena itu yang membuat kamu ngerasain emosi tersebut. Kita ambil satu contoh narasi. Aku marah karena dia. Aku kesel karena dia. Dia bikin aku kesel, dia bikin aku marah, dia bikin aku sedih. Coba ganti narasi itu menjadi aku sedang merespons dengan marah. Aku sedang merespons dengan kesedihan, aku sedang merespons dengan kekesalan, dan aku bisa memilih cara lain. Karena apapun yang kita rasakan terhadap orang lain, itu adalah pilihan kita. Kita yang membiarkan orang tersebut membuat kita marah, dan kita sendiri yang memilih untuk menggunakan emosi tersebut, untuk berpikir akan hal itu. Aku jadi keinget, aku pernah baca buku yang namanya The Courage to be Disliked, berani untuk tidak disukai. Ada satu cerita di mana aku baca, ada nih satu emak-emak, satu ibu yang marah-marah ke anaknya. Jadi dia teriak-teriak ke anaknya. Terus di saat ibu itu marah-marah ke anaknya, ibu itu ada telepon nih. Ada telepon dari seseorang yang penting lah. Jadi di tengah-tengah dia marah-marah nih. Dia ada telepon, dia ngangkat telepon itu, dan nadanya langsung berubah. Emosinya langsung berubah. Dari yang sebelumnya teriak-teriak, marah-marah, kesel, full emosi, penuh bereaksi, dia ngangkat telepon itu, dia bicara sama orang lain, dia langsung tenang, dia langsung lembut. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Dari yang sebelumnya marah-marah, bereaksi, terus 1 detik kemudian, di saat dia ganti orang, ganti situasi, langsung bisa switch ke versi dirinya yang tenang. Nah, itu berarti ibu ini tuh kayak menggunakan emosi marah terhadap anaknya, untuk anaknya bisa patuh kepada emak ini. Sadar nggak sadar, ibu ini menggunakan emosi tersebut. Yang berarti ibu ini bisa memilih untuk menggunakan emosi lain. Dan aku nggak bilang kita nggak boleh ngerasain emosi marah atau kesel atau nangis ya. Tapi kuncinya adalah gimana kamu bisa menguasai emosi tersebut dan gak melampiaskan apa yang kamu rasakan, isu yang ada di diri kamu ke orang lain. Kita masuk ke poin selanjutnya.
yaitu 1 minute pause. Ini adalah latihan mindfulness, jadi poin ini lebih ke teknik-teknik yang bisa kamu praktekkan langsung saat ini juga, atau di saat kamu pengen mengelola emosi kamu. Teknik yang pertama, teknik mindfulness pertama. Oh ya, pertama aku mau jelasin lagi apa sih itu mindfulness. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Latihan mindfulness itu adalah latihan-latihan yang membuat kita menjadi seseorang yang lebih tenang, yang lebih damai, yang lebih berada di momen sekarang gitu. Itu yang namanya mindfulness. Nah, teknik pertama itu tarik nafas atau jeda 1 menit sebelum bereaksi. Jadi misalnya kamu menangkap diri kamu pengen nih berteriak, pengen nih ngatain orang nih, pengen banget. Oke, daripada langsung bereaksi, langsung berteriak, coba ambil jeda 1 menit aja. Tarik nafas yang dalam nih. Jadi fokus ke nafas. Tarik nafas dari hidung. Jeda kayak 2 detik gitu. Terus langsung hembuskan lewat mulut. Nah, fokus ke nafas. Ini membuat kita switch mode dari yang sebelumnya kita overthinking nih, dengan segala pikiran kita yang membuat kita merasakan emosi tertentu. Kita fokus ke nafas kita tarik nafas, kita ambil jeda 1 menit aja. Dari yang sebelumnya marah, kesel, cemas, gelisah, kita udah langsung tenang lagi. Kita udah langsung damai lagi, peaceful lagi. Dan itu membuat kita menjadi wanita elegan. Teknik yang kedua, itu ada teknik grounding. 5-4-3-2-1 metode 5-4-3-2-1, yaitu dengan fokus terhadap 5 hal yang bisa kamu lihat. Oke, sekeliling aku sekarang aku bisa lihat apa? Aku bisa lihat kamera ini, aku bisa lihat kamu. Aku bisa lihat ada kipas di samping. Aku bisa lihat ada meja. Aku bisa lihat ada ini, alat tulis ini. Aku bisa lihat ada papan tulis ini. Dan aku juga bisa lihat ada pintu di belakang. Oke, itu pertama ya. Fokus terhadap 5 hal yang bisa aku lihat. 4. Fokus terhadap 4 hal yang bisa aku sentuh. Sentuh ini, sentuh, 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 sentuh. 4 hal gitu. 3 hal yang bisa aku dengar. Aku bisa dengar suaraku sendiri. Aku bisa dengar suara motor lewat di belakang. Aku bisa dengar suara kipas yang menyala di samping aku. Fokus terhadap 2 hal yang bisa aku cium. Aku bisa cium aroma di sini walaupun tidak ada makanan. Tapi aku bisa cium aroma di sini, aroma ruangan ini. Terus aku juga bisa cium badan aku sendiri. Oke, terus fokus terakhir, 1 hal yang bisa aku rasakan, emosi aku nih. Setelah aku fokus terhadap hal-hal ini, 5 hal yang bisa aku lihat, 4 hal yang bisa aku sentuh, 3 hal yang bisa aku dengar, 2 hal yang bisa aku cium. Sekarang aku fokus terhadap apa yang aku rasakan. Dan aku bisa memilih rasa ini. Jadi apa emosi yang mau aku rasakan saat ini? Happy. Nah, itu yang namanya teknik atau metode grounding 5-4-3-2-1, dan ini membuat kamu hadir di momen sekarang karena kamu mengaktifkan semua indera yang kamu miliki, dari melihat, menyentuh, mendengar, mencium, merasakan. Dan ini yang juga dinamakan dengan mindfulness. Ini yang membuat kamu, apalagi seorang wanita, menjadi lebih hidup, menjadi lebih alive, karena kamu nggak cuma terus-terusan ada di pikiran kamu, tapi kamu juga
terhubung dengan penglihatan kamu, terhubung dengan rasa, terhubung dengan cium, terhubung dengan pendengaran kamu, dan itu membuat kamu menjadi wanita yang jauh lebih menarik, jauh lebih magnetik banget, magnetis, auranya menjadi jauh lebih cantik karena kamu sekarang menjadi wanita berkelas, wanita elegan. Oke, yang ketiga, terkadang itu tuh bukan tentang pikiran aja, tapi mungkin tubuh kita yang lagi kecapean, tubuh kita yang butuh reset. Jadi pikiran dan tubuh itu sangat-sangat berkaitan dengan satu sama lain, everything is connected. Kamu bisa coba jalan kaki bentar aja, lihat yang ijo-ijo misalnya, atau stretching, atau cuci muka. Dengan sesederhana itu aja ya, tanpa ada biaya sama sekali. Kamu tidak perlu pergi liburan ke Bali dulu untuk kamu bisa healing gitu ya. Kamu bisa jalan kaki aja, stretching, cuci muka, atau tarik nafas. Kamu udah bisa ganti apa yang kamu rasakan. Poin keempat yaitu surroundings dan support. Ini adalah tentang lingkungan dan energi. Siapa yang aku pilih, siapa yang aku izinkan masuk ke dalam kehidupan aku. Karena kamu adalah wanita berkelas, jadi kamu perlu hati-hati pilih circle, hati-hati pilih energi yang ada di sekeliling kamu gitu. Jadi being aware of that, being more mindful, jadi lebih mindful, jadi lebih sadar terhadap itu. Aku mau mengajak kamu untuk melakukan energi check. Jadi di saat kamu habis ketemu orang lain, misalnya pacar atau teman gitu, coba tanya ke diri kamu, setelah aku ketemu dia, sebenarnya apa sih yang aku rasain setelah ketemu dia? Apakah pertemuan ini membuat aku menjadi orang yang lebih tenang, jadi lebih kayak ke-recharge gitu energinya? Atau aku malah jadi lelah nih setelah ketemu dia? Aku ambil contoh pribadi aku adalah orang yang terus mengevaluasi lingkungan aku. Aku juga orang yang peka karena aku sangat aware terhadap emosi yang aku rasakan. Itu membuat aku jadi lebih aware terhadap sekeliling aku. Jadi di saat orang ngerasain emosi atau punya energi tertentu, aku jadi lebih gampang untuk bisa ngerasain gitu. Jadi aku lebih sensitif dan aku lebih peka orangnya. Aku juga tahu, ini membuat aku juga jadi lebih tahu apa yang orang butuhkan, yang dimana itu adalah hal baik gitu. Nah, ada satu momen di mana aku ketemu teman lama aku karena ada acara ulang tahun saat itu. Aku juga bukan tipe orang yang terus-terusan sama teman lama kayak harus temenan bertahun-tahun gitu, harus kayak seumur hidup sama dia gitu. Aku adalah orang yang berani dan rela melepaskan orang yang sudah tidak sefrekuensi sama aku, karena aku memilih diri aku mau bertumbuh dan aku tahu pentingnya surroundings dan support. Jadi kayak oke lah, udah nggak ketemu lama sama dia dan sempat ketemu teman cewek ini. Dulu kita bisa dibilang cukup dekat. Nah, aku udah lama ketemu dia nih. Di saat dia masuk ke dalam ruangan, mobil sih sebenarnya pas itu. Jadi di saat kita ada di dalam satu ruangan ini, dari yang sebelumnya aku sama temen aku yang lain nih, kita duduk sebelahan, terus dia di belakangnya, dia masuk. Dari yang sebelumnya aku ngerasain aku tenang, aku happy, I spread positive vibes gitu, aku menyebarkan energi-energi positif. Aku langsung bisa ngerasain energi aku langsung berubah gitu. Rasanya kayak jadi nggak enak gitu. Jadi nggak tenang, jadi lelah. Nah, aku notice, aku perhatiin dari orang ini, temen lama aku ini, kata-kata yang keluar dari mulut dia adalah, ah gue mah jelek gitu, ah gue mah kehidupannya nggak menarik gitu, ah mak gue mah maksa gue. Jadi kayak menjelekkan dirinya sendiri, walaupun dia menjelekkan dirinya sendiri ya, bukan menjelekkan aku gitu. Aku tetap bisa ngerasain energi itu dan itu nular banget. Sebaliknya, aku mau ngasih contoh juga Dream Woman Community, komunitas wanita glow up kita.
Setiap hari aku tanamkan energi positif. Setiap pagi kita afirmasi positif, kita sharing pertumbuhan kita olahraga bareng, kita meditasi bareng, kita bersyukur tiap hari. Energi itu full dengan energi positif. Walaupun kita cuma ketemu online, kita di Zoom setiap minggu diskusi tentang pertumbuhan kita bareng, diskusi tentang topik self love atau belajar bahasa Inggris bareng, itu energinya recharge banget. Rasanya kayak semangat banget gitu, walaupun cuma ketemu online dan gak yang waktu perlu seharian, yang bahkan gak nyampe 3 jam, cuma sejaman doang. Itu semua energi kita yang ada di dalam ruangan, semuanya recharge. Wanita-wanita yang ada di dalam komunitas ini menjadi jauh lebih semangat, jauh lebih positif, jauh lebih excited terhadap mimpi-mimpinya, terhadap hari-harinya. Dia mau melakukan sesuatu untuk dirinya, mau lebih self-love. Kenapa? Karena tertular terhadap surroundings gitu, tertular terhadap energi-energi di sekelilingnya, dengan lingkungannya, dengan orang-orang yang mensupport dia gitu. Jadi lakukan energi check dan hati-hati pilih circle sebagai wanita berkelas. Poin selanjutnya kita akan lebih berbicara tentang kehidupan secara overall, tapi juga sangat-sangat berkaitan dengan emosi, yaitu ikhlas dan in control. Punya hati yang ikhlas. Oke, ini ada aku gambar cermin. Ini nggak jelas apaan, aku nggak terlalu pintar gambar. Ini kayak es krim, tapi ini juga cermin. Ya, ini adalah cermin anyways. Oke, kehidupan itu adalah cermin. Apapun yang kita rasakan tentang kehidupan kita, itu yang menjadi realita kehidupan kita. Apapun yang kita percayai tentang kehidupan kita, itu yang menjadi benar gitu. Itu yang menjadi realita di kehidupan kita. Dan aku mau mengajak teman-teman di sini, Dream Sisters di sini, because we are Dream Woman, kita adalah wanita berkelas, latihan untuk melihat segala sesuatu dari sisi netral. Di saat kita ngerasain emosi tertentu, marah, kesel, sedih, apapun itu, bersyukur, coba lihat dari sisi netral. Daripada terus-terusan menghakimi diri kamu sendiri, aku ngerasain emosi negatif, menghakimi emosi tersebut sebagai emosi negatif. Itu membuat kita pertama-tama udah kasih judgment ke diri kita sendiri, kasih judgment ke emosi tersebut gitu. Tapi di saat kita pikirkan lagi ya, judgment itu memberikan label emosi itu positif atau negatif, itu kan balik lagi diciptakan oleh manusia itu sendiri, dan aku bisa memilih untuk melepaskan label itu dan melihat segala emosi, segala kejadian di kehidupan aku tuh netral. Jadi nggak ada positif, nggak ada negatif. Ya udah netral, nggak perlu di label gitu. Ini negatif, ini positif gitu. Karena di saat aku melepaskan label itu, marah adalah emosi negatif. Oke, marah adalah emosi gitu. Marah, kesel, sedih, itu yang menjadikan aku manusia, dan itu netral gitu, itu nggak negatif, dan aku nggak ngerasa perlu menghindari emosi tersebut, perlu marah karena aku ngerasain emosi negatif dan aku ngejudge diri aku. Tapi emosi itulah yang membuat aku, menjadikan aku sebagai manusia gitu, menjadikan aku sebagai seorang wanita gitu. Jadi di saat kita udah belajar untuk melihat segala sesuatu lebih netral, kita akan lebih bisa memanfaatkan dan menguasai atau mengelola apa yang kita punya untuk kebaikan kita. Emosi yang dirasakan apapun, itu bisa menjadi bahan bakar untuk aku bertumbuh. Practice non-judgment, latihan untuk melepaskan penghakiman tersebut, latihan untuk melepaskan label tersebut. Karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan emosi-emosi manusia kita, itu semua ada maksudnya. Misalnya aku emotional, aku sedih, aku ngerasain segala sesuatu, dan aku bisa memanfaatkan emosi itu untuk membuat karya, untuk membuat musik, dan semakin aku menggunakan emosi aku di dalam musik aku, semakin laku musik itu. Jadi
manfaatkan emosi itu, practice non-judgment. Jadilah pengamat dari segala sesuatu yang aku rasakan gitu. Oke, ini emosi aku bukan emosi aku. Hanya karena aku ngerasain emosi marah bukan berarti aku pemarah. Aku hanya merasakan emosi marah dan itu yang membuat aku manusia. Dan aku bisa belajar untuk menjadi pengamat. Jadi aku kayak memisahkan diri aku terhadap emosi tersebut. Ini marah, ini emosi kesel, ini emosi sedih, dan ini adalah aku. Aku adalah pengamatnya. Dan aku bisa memilih emosi lain. Karena itu bukan aku, itu adalah sesuatu yang berlalu, itu adalah sesuatu yang aku rasakan. Dan latihan ini akan membantu kamu untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan dan kebahagiaan tersendiri. Apapun yang aku rasakan, apapun yang aku lakukan di dalam kehidupan aku, itu adalah tanggung jawab aku sendiri, itu adalah pilihan aku sendiri. Kebahagiaan aku, rasa marah aku, rasa sedih aku, itu semua adalah tanggung jawab aku. Gak ada orang yang bertanggung jawab karena aku marah, karena aku bahagia, karena aku gak bahagia, karena aku kesel, karena aku sedih. Itu adalah pilihan aku sendiri. Dan itu yang menjadikan kamu sebagai wanita berkelas, high value woman, dream woman. Karena wanita berkelas itu bukan berarti wanita yang gak punya emosi, tapi wanita yang sudah belajar untuk mengelola emosinya dengan baik dan memanfaatkan emosi tersebut untuk menjadi versi terbaik dirinya dan juga bermanfaat untuk orang lain. Sampai situ aja video hari ini. Aku review sedikit tadi cara menguasai emosi. Ada singkatannya, emosi itu sendiri. Tadi E apa? Evaluasi diri, self-awareness, self-reflection. M, mind and mood control. Mengendalikan pikiran aku, sama aja aku mengendalikan emosi dan mengendalikan kehidupan aku juga. Oh, 1 minute pause, latihan mindfulness, tarik nafas, kasih jeda, exhale, fokus ke nafas aku, baru aku memilih untuk merespon. S, surroundings dan support. Terus yang terakhir ada I, ikhlas dan in control. Pilihlah kedamaian daripada drama, pilihlah kedamaian daripada berusaha setiap kali menang akan pertengkaran gitu atau perdebatan. Kedamaian adalah nomor 1, keikhlasan adalah nomor 1. Yang penting aku ambil tanggung jawab penuh, ambil kendali penuh atas setiap emosi aku, kehidupan aku secara overall. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.